Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Pokoknya Anda berhenti bayar pinjol yang sudah tidak sesuai dengan aturan. Jadi stoplah semua ketakutan dari teman-teman semua itu tentang DC datang ke rumah, please. Itu tolong dihilangkan dalam pemikiran Anda. Daerah mana yang mau dikunjungi itu buang aja jauh-jauh gitu loh. Apakah kita di penjara? Itu nggak ada. Apakah kita diproses ke jalur hukum? Buang jauh-jauh dalam pemikiran teman-teman semuanya. Kalau Anda ingin bebas dari pinjol, paksa diri Anda walaupun Anda hari ini dikelilingi oleh rasa takut karena ketidakmampuan Anda dalam membayar pinjol, tapi paksa diri Anda untuk tidak selalu memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Tadi berapa banyak itu dia bilangin, "Bang, saya telat bayar di Kredit Pintar dan Kredivo, tapi saya mau melakukan pembayaran, Bang. Rencana sih bulan depan gitu loh. Tapi hari ini saya di spam telepon banyak banget, Bang, sampai handphone saya nyaris tidak berfungsi sama sekali sesuai dengan aturan OJK." Pinjol dilarang melakukan menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Kalau mereka sudah mengganggu, ya sudah, Anda blok mereka gitu loh. Kapan perlu Anda ganti nomor, tapi bukan Anda dramatiskan, bukan Anda dramakan ke hal-hal yang tidak-tidak. Contoh, apakah saya di penjara nantinya? Apakah Galbay ini saya akan dibawa ke jalur hukum? Tolong ini semua dibuang dalam pemikiran teman-teman semuanya. Kan saya sudah sampaikan, berulang kali saya sampaikan, tidak ada proses ke jalur hukum kalau Anda tidak mampu bayar pinjol. Apalagi Anda sampai di penjara. Ya kan? Untuk perdata aja yang mana itu dibolehkan dan dipersilakan, pinjol masih mikir puluhan kali untuk menjatuhkan hal itu kepada diri Anda gitu loh. Ya, jadi tolong banget buat teman-teman semuanya. Saya paham ketakutan Anda, saya paham kecemasan Anda, saya paham. Tapi kalau problemnya dengan hal yang sama, Anda mentok di satu ketakutan, kapan DC datang ke rumah, ini bahaya banget loh buat jangka panjang. Yang mana kita tahu hari ini pinjol itu makin brutal. Pinjol itu makin ganas, pinjol itu makin garang. Kenapa? Karena Anda sendirilah yang membiarkan mereka untuk menekan hidup Anda habis-habisan. Itu dasarnya dari teman-teman semuanya. Karena sudah kebiasaan Anda. Ketika Anda sudah ditekan, ketika Anda sudah diancam, Anda selalu memperpanjang, Anda selalu mencicil. Sehingga debt collector yang bekerja sama dengan pinjol merasa berhasil. Ketika dia melontarkan ancaman-ancaman tersebut, itu dia selalu sukses mendapatkan tagihan. Makanya hal-hal seperti itu dipakailah terus-menerus, dipakailah berulang-ulang kali tanpa ada henti dan batas waktunya. Karena Anda sendiri yang membiasakan hal itu. Jadi tolong buat teman-teman semuanya, itu banyak banget itu menumpuk di Instagram. Saya perhatikan pertanyaan Anda itu hampir sama semuanya gitu loh. Ketakutan DC datang ke rumah. Saya sudah sampaikan, problem kalau Anda ketakutan DC datang ke rumah, pasti ada satu hal yang mengganjal dalam hidup Anda. Kan saya bilang mungkin orang tua Anda belum tahu, suami Anda belum tahu. Paksa diri Anda mencari momen-momen tertentu untuk memberitahu. Ya kan? Sudah saatnya Anda ikhlas menerima takdir, Anda menerima keadaan Anda hari ini tanpa ada pencitraan lagi gitu loh. Anda ini sudah dimiskinkan loh oleh pinjol. Jadi apalagi Anda harus drama, seakan-akan di mata orang lain Anda masih sukses, seakan-akan di mata orang lain Anda masih orang kaya. Udahlah, terima aja takdir hari ini gitu loh. Ya, kalau enggak ini nggak bisa-bisa Anda keluar dari hal-hal yang seperti ini. Yang terjadi, Anda malah makin banyak gali lubang tutup lubang nantinya kalau hal ini tidak cepat Anda atasi dalam hidup Anda. Ini buat teman-teman yang selalu ketakutan bertanya, apakah DC berkunjung ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, apakah saya mau dipenjara, apakah saya mau diproses hukum. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu memicu Anda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Ya, gali lubang tutup lubang akan makin besar gara-gara ada tekanan pertanyaan yang seperti ini. Inilah yang mau didaur ulang oleh teman-teman semuanya. Harus Anda atasi, harus Anda buang dalam hidup Anda. Kan sudah saya bilangin sama teman-teman semuanya, Galbay pinjol itu tidak ada yang berat. Yang memberatkan kita adalah terkadang cara kita berpikir yang salah. Yang memberatkan kita adalah terkadang cara kita berpikir melampaui batas fakta yang terjadi. Itu aja sebenarnya gitu loh. Ya, selama ini Anda nggak lihat apa
Pinjol itu ketika melakukan penagihan melalui debt collector, kekuatan mereka itu ada di data Anda. Ya kan? Data Anda dijadikan senjata untuk menakut-nakuti Anda. Ya sudah, sampai di sana cuman kekuatan mereka. Ya kan? Data itu dikirim melalui apa? Melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Kenapa Anda malah diarahkan untuk memutus komunikasinya? Malah hal-hal lain yang Anda pikirkan. Penyebaran data, ya kan, menghubungi di luar kondar, menghubungi kontak darurat. Padahal tujuannya adalah bagaimana caranya hari ini menyelamatkan diri Anda dulu. Begitu diri Anda terselamatkan, Anda pasti bisa mengcover orang sekitar Anda ini. Tapi kalau diri Anda kepanikan seperti ini, bagaimana mungkin Anda bisa menyelamatkan orang sekitar Anda? Ya, ini tolong banget ya buat teman-teman semuanya. Jadi please, ini masa harus berulang-ulang kali hal itu harus dijelaskan gitu loh. Ya, makanya saya itu selalu pengenalan buat teman-teman semuanya. Tidak mampu dan tidak mau, Anda harus bedakan mana yang tidak mampu dan mana yang tidak mau gitu loh. Kalau hari ini Anda sudah menyatakan oke, Anda sudah berusaha mati-matian, sudah lihat kiri kanan, bekerja juga, tapi ya apa boleh buat, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi pinjol. Ya sudah, mau tidak mau kita ambil step terakhir, kita stop bayar daripada kita gali lubang tutup lubang. Kita tampung resikonya. Apa resikonya? BI checking silahkan, fintech data center silahkan, pusat data lending silahkan gitu loh. Bahkan mereka kalau mau memproses ke jalur hukum juga silahkan. Anda gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu cemas juga gitu loh. Memang iya, Anda melihat saya, bang, tidak semudah itu bang. Memang benar tidak semudah itu. Tapi Anda harus melawan diri Anda, memaksa diri Anda untuk keluar dari semua ini. Jangan Anda ikuti drama ketakutan yang ada dalam diri Anda. Ya, lanjutkan nonton video ini. Ini ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya rasa juga ini mewakili dari teman-teman juga yang baru telat bayar atau yang baru jatuh tempo di pinjol ya. Pasti Anda juga bertanya dengan hal yang sama mengenai ketidakmampuan Anda atau ketidaksanggupan Anda ketika Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar atau tidak sanggup bayar di salah satu pinjol legal, bahkan ini sampai di 5 aplikasi gitu loh ya, yang mana pinjolnya itu mungkin apapun pinjolnya, saya rasa juga dengan mengalami gangguan juga gitu loh, gangguan ketakutan, sama seperti yang dipertanyakan oleh salah satu follower saya ini. Dia bertanya di sini, dia sudah galbay seperti di Pinjam Yuk, di Bantu Saku, Julo, Uatas, dan Pinplus, ya kan? Dari tanggal 12 Agustus gitu loh. Kira-kira aman nggak sih gitu loh? Dan ini yang mau saya terangkan buat Anda semuanya. Teman-teman pasti juga merasakan hal yang sama ya, ketika Anda telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Mungkin bisa jadi itu di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, 360 Kredit, Kredit Pintar, dan lain sebagainya gitu loh ya. Pasti Anda juga bertanya, aman apa tidak ya? Ternyata setelah saya telusuri, tadi saya sempat berbincang juga sedikit, saya tanyain aman apanya ini gitu loh, bisa lebih detail lagi nggak gitu loh. Walaupun saya sudah nalar, aman itu pasti orang-orang aman nggak, tidak sebar data, aman tidak kunjungan DC ke rumah, aman dan segala macam. Tapi saya penasaran aja jawabannya itu seperti apa gitu loh ya kan. Ya galbay di aplikasi pinjolnya bang. Iya, saya bilangin terus amannya itu aman apa gitu ya kan. Dia bilangin didatangi DC nggak ya? Aku daerah Jawa Tengah, Brebes, Losari. Oke, ternyata ini ending akhirnya. Pasti teman-teman juga banyak ya, karena setiap kali saya live juga banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bang, saya sudah tidak mampu lagi nih bayar di pinjol ini misalnya gitu ya. Aman apa tidak ya? Saya kan selalu bertanya itu, aman nih, aman apanya nih? Aman dari apa ini? Aman seperti apa ini? Kan saya selalu bertanya hal itu ya kan. Ternyata saya baru tahu hari ini gitu loh, lebih detailnya di masing-masing teman-teman itu. Ternyata aman itu aman tidak didatangi DC apa tidak gitu loh. Didatangi DC apa tidak gitu loh. Pasti itu yang sangat mengganjal sekali dalam pemikiran teman-teman semuanya. Oke. Untuk teman-teman yang mengalami telat bayar seperti pinjol-pinjol dimanapun pinjol legalnya, hal yang paling pertama harus Anda lakukan adalah berdamailah dengan diri sendiri. Karena hasil kolaborasi tadi itu menimbulkan rasa tidak aman, menimbulkan rasa penasaran, dan pemikiran Anda selalu Anda peras pemikiran Anda itu untuk
terus memikirkan tentang kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, apakah aman dari DC atau tidak. Sebenarnya problem Anda tidak perlu juga Anda sampai berlarut memikirkan aman dari DC apa tidak, aman dari kunjungan ini apa tidak. Itu nggak perlu sebenarnya. Yang perlu Anda lakukan hari ini adalah bagaimana caranya Anda berdamai dengan diri Anda sendiri. Anda harus sinkron antara pemikiran dan hati Anda. Ini sangat penting. Kalau pemikiran dan hati Anda selalu berlawanan, ya, ketika hati Anda menyatakan, oke, saya berhenti bayar di sini, saya tidak mau melanjutkan lagi pembayaran, saya tidak mau lagi bodoh dalam hal ini. Tapi pemikiran Anda memaksa, weh, hati-hati loh, nanti orang tuamu tahu, nanti suamimu tahu, tetanggamu tahu, teman-temanmu tahu, kamu bisa divonis miskin, orang tuamu bisa ngusir kamu, suamimu bisa menceraikanmu. Ini ketidaksinkronan antara hati dan pikiran. Jadi saya pengen mengajak teman-teman semuanya, ketika Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, hal yang paling Anda taklukkan adalah pertama berdamai dengan diri sendiri, kedua adalah Anda jujur dan terbuka dengan orang-orang yang berpengaruh dalam hidup Anda. Seperti orang tua, itu adalah orang yang berpengaruh. Mau gimana pun orang tua tidak perlu kamu bohongi. Ya, karena dialah yang mendidik kita sejak kecil, dialah yang lebih tahu tempat permasalahan kita, dan dialah yang lebih tepat untuk Anda lari dari semua masalah yang ada, tempat Anda berkeluh kesah. Kita jujur sama orang tua bukan berarti kita meminta orang tua kita untuk membayar, tapi paling tidak meringankan sedikit beban kita, supaya kita tidak tertumpu lagi dengan satu ucapan, apakah aman? Ya, apakah ada DC? Apakah akan ada kunjungan ke rumah? Jadi saya pengen untuk membasmi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang mana pertanyaan itu selalu berdampak buruk dalam kehidupan teman-teman semuanya. Usahakan untuk teman-teman semuanya jujur dan terbuka sama orang tua. Ya, apapun konsepnya, jangan Anda berpikir nanti orang tua saya riwayat jantung bang, orang tua saya riwayat sakit. Udah, Anda stop drama itu. Asal Anda tahu, hidup mati seseorang tidak ditentukan oleh masalah orang lain. Itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman semuanya, yang namanya hidup mati kita ini sudah ada yang menentukan gitu loh. Jam, waktu, detiknya sudah tertentu. Jadi nggak ada yang namanya orang-orang itu pergi dari dunia ini untuk selamanya karena masalah orang lain, itu nggak ada. Ya, cari waktu-waktu yang tepat, Anda jujur dan terbuka sama orang tua. Habis itu sama suami. Banyak juga dari istri yang mencoba menutupi hal ini dari suaminya. Oke, saya paham, mungkin Anda takut pertengkaran dalam keluarga, perceraian dalam rumah tangga, dan segala macam. Tapi buat teman-teman semuanya, Anda harus melawan semua ini gitu loh. Anda harus melawan rasa takut yang ada. Anda tidak perlu memunculkan problem-problem yang berlebihan dalam hal ini. Anda harus melawan semuanya. Ya, mulai hari ini Anda cari waktu-waktu yang tepat, Anda jujur dan terbuka sama suami Anda. Kalau memang Anda sudah khilaf dalam hal itu, sampaikan kekhilafan Anda. Kalau Anda sudah sesat dalam hal itu, sampaikan kesesatan Anda, dan jangan diulangi lagi buat kedepannya. Dan lagian, kalau suami marah menasihati Anda, itu wajar-wajar saja, karena dialah yang menanggung Anda lahir dan batinnya. Tapi kalau sampai dia menceraikan Anda dan segala macam, Anda juga nggak perlu berkecil hati dalam hal itu. Berarti suami Anda bukan orang yang terbaik buat Anda, itu aja. Karena apapun kesalahan yang terjadi sama istri tidak terlepas dari kesalahan si suami. Ketika ada istri yang mencoba untuk jujur sama suaminya malah memponis terlalu jauh, itu suami yang nggak benar juga. Tapi sebagai istri harus jujur dan terbuka. Dengan begitu, kalau Anda sudah bisa, pertama jujur sama orang tua, kedua sama suami, kalau dua hal itu sudah Anda lakukan, saya yakin Anda tidak perlu menyibukkan diri lagi. Apakah galbe di sini aman? Apakah galbe di sini aman? Apakah galbe di sini aman? Ya, karena biasanya pemicu dari orang-orang yang bertanya aman itu, pertama dia tidak pengen diponis miskin, tetangga tahu, teman-teman tahu. Udahlah, stop drama, ikhlas menerima takdir. Yakinkan kalau memang sudah tidak ada uang, ya sudah, kita terima kenyataan hari ini. Ya, begitu juga dengan sama orang tua. Anda harus jujur dan terbuka. Begitu Anda sudah jujur dan terbuka sama orang tua dan sama suami, itu akan menghilangkan pertanyaan aman atau tidak tadi. Yang jelas, galbay di pinjol manapun aman. Asalkan Anda tahu mana yang tidak mampu dan mana yang tidak mau. Anda harus bisa membedakan hal itu. Antara tidak mampu dan tidak mau, itu bertolak belakang jauh banget. Ya, tidak mampu kita toleh kanan kiri muka belakang, memang duit kita tidak ada, tapi itikat baik kita untuk menyelesaikan. Tapi apa boleh buat, usaha kita tidak membuahkan hasil. Tidak mau, sengaja mengulur-ulur waktu padahal dia mampu dan dia mau, itu tak lebih tak kurang, kalau saya bilang ini ya, itu sama aja dengan perampok online.
Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya pengen buat Anda semuanya sudah saatnya jujur dan terbuka. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi dan jangan ada lagi drama dalam hidup ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Intinya Anda galbay di pinjol manapun, insya Allah itu aman. Problem soal kedatangan DC Anda tidak usah khawatir, karena DC via telepon, DC via WhatsApp, DC via email, semuanya sama kok, sama-sama melakukan penagihan. Hanya saja pemikiran Anda yang terlalu berlebihan mendramatiskan semua itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, dan nanti Anda bisa lanjutin untuk konsultasi langsung sama saya. Mana yang masih kalut-kalut banget, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti ada nomor pribadi saya, ambil nomor saya dan kita berkomunikasi nanti apa hal-hal yang masih mengganjal dalam diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.